Salam olahraga, jumpa kembali di channel Sport 88. Sebelum memulai video ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi-informasi terupdate seputar sepak bola. Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Info terbaru kali ini akan membahas tentang laga berat yang akan dijalani Arema pada periode Maret tahun 2023. Singoedan akan menjalani laga tunda pekan ke-18 Liga 1 2022/2023 dengan menjamu Borneo FC di Stadion PT IKA Jakarta pada hari ini Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Seharusnya ini menjadi laga pertama bagi Arema FC pada putaran kedua Liga 1 2022/2023. Namun, pertandingan itu harus dijadwal ulang lantaran ketika itu tim yang berjuluk Singoedan itu belum mendapatkan home base di luar Jawa Timur. Arema FC memang tengah menjalani sanksi dari PSSI yang harus terusir dari kandangnya setelah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Sanksi itu harus dijalani Singoedan hingga akhir musim ini. Borneo FC lebih diunggulkan jika bicara kekuatan mereka di atas kertas. Tim yang berjuluk Pesut Etam itu berada di papan atas klasemen Liga 1, yaitu berada di peringkat keempat dengan poin 50. Sementara itu, Arema FC masih menempati peringkat 11 dengan poin 37. Melihat perbedaan peringkat yang sangat jauh jaraknya, sudah bisa dibayangkan betapa jauhnya perbedaan kualitas dari kedua tim. Pada pertemuan pertama musim ini di Samarinda, Arema FC dihajar 3 gol tanpa balas. Namun, Arema FC tidak ingin dipandang sebelah mata. Mereka punya senjata yang bisa mengejutkan Borneo FC. Intinya, performa Arema kini sudah membaik. Setidaknya ada beberapa perubahan setelah mengalami 3 kali pergantian pelatih kepala. Produktivitas golnya yang selama ini macet juga sudah mulai teratasi. Arema FC sudah memutus masa paceklik kemenangannya. Setelah 4 laga beruntun hanya dapat hasil imbang dan kalah, mereka akhirnya menang saat melawan Persikabo. Kemenangan ini membuat semangat John Alvarizi dan kawan-kawan kembali lagi. Pemain Arema pantang menyerah dan mengejar kemenangan sampai menit akhir, di mana mereka mencetak 2 gol di masa perpanjangan waktu. Ini yang diminta sang nahkoda untuk dilakukan lagi saat melawan Borneo FC. Meskipun menghadapi lawan yang lebih tangguh, diprediksi Singoedan tidak akan minder begitu saja. Arema juga punya beberapa pemain syarat pengalaman, seperti Evan Dimas, John Alvarizi, Dendi Santoso, dan Gian Zola. Pemain Arema juga mendapat tantangan meraih kemenangan beruntun karena mereka belum bisa melakukannya di putaran kedua. Sedangkan di putaran pertama, Arema sempat meraih 4 kemenangan beruntun. Selain itu, tentu mereka berambisi ingin membalas kekalahan telak yang dialaminya di putaran pertama. Sebenarnya Arema punya catatan apik ketika melawan Borneo FC. Mereka sempat mengalahkan tim berjuluk Pesut Etam itu di final Piala Presiden 2022. Arema memang terseok-seok berada di papan tengah. Namun, untuk urusan pertahanan, tim ini masih tergolong begitu tangguh, karena Singoedan masih menjadi tim ketiga dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Gawangnya baru kemasukan 32 gol, di bawah 2 tim papan atas yakni PSM Makassar dan Persija Jakarta. Tim lain yang menyamai catatan kebobolan Arema adalah Madura United. Jadi, kalau dari segi pertahanan Arema sebenarnya bisa bersaing dengan tim-tim papan atas. Itu tak lepas dari kembalinya performa kiper asal Brasil, Adilson Maringa. Dan ditambah lagi kuarter lini belakang yang mulai percaya diri, Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adi dan John Alvarizi yang kembali bermain rapi. Pertahanan yang tangguh sangat penting untuk melawan lini serang Borneo FC, karena tim asal Samarinda itu punya produktivitas gol yang sangat tinggi. Penyerang mereka, Mates Pato saat ini mengoleksi 20 gol dan menjadi pemain tersubur Liga 1 bersama penyerang Persib David da Silva. Tak hanya itu, Pato juga didukung pemain cerdas seperti Stefano Lillipali, Jonathan Bustos, Siran, Terence Puhiri dan masih banyak pemain berkualitas lainnya. Mereka jadi ujian tersendiri untuk lini belakang Arema. Sedangkan untuk produktivitas gol Arema sendiri saat ini dibilang paling rendah di Liga 1 2022/2023. Mereka baru mencetak 29 gol. Namun, kelemahan ini bisa dibilang mulai teratasi karena di laga sebelumnya mereka berhasil mencetak 3 gol, yakni lewat Dedik Setiawan, Rizky Dwi dan Gian Zola. Artinya,
Semua lini sudah mulai berkontribusi hingga bisa mencetak gol. Arema sebenarnya mengandalkan striker Abel Camara sebagai predator di kotak 16. Namun, sampai saat ini striker asal Guinea-Bissau itu baru mencetak 4 gol dan jauh dari harapan. Sebagai pertimbangan tim pelatih Singo Edan memiliki opsi untuk menurunkan para striker lokal saat melawan Borneo FC. Selain itu, pemain tengah dan belakang diberi kebebasan melakukan finishing ke gawang lawan jika memang punya peluang. Sebagai antisipasi jika pemain depan Arema dapat pengawalan ketat dari pemain Borneo FC. Itulah beberapa ulasan kabar terbaru dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton channel Sport 88. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.